يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, para hadirin kaum muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhawat, jamaah Masjid Al-Istiqamah yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah atas nikmat, rahmat, hidayah dan taufiknya. Pada kesempatan berbahagia di malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, memiliki kesempatan dan waktu luang untuk kita senantiasa meningkatkan ketakwaan keimanan. Yang keduanya merupakan bekal terbaik seorang hamba yang akan mencukupi perjalanannya yang begitu panjang setelah kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa istiqomah untuk kita berjalan di atas sunnah nabinya dan diwafatkan di atas agamanya. Salawat dan juga salam senantiasa tercurah bagi Nabi yang mulia salawatullahi wassalamuhu alaihi beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang komitmen dengan sunnah beliau hingga kiamat kelak. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita akan lanjutkan pembahasan kajian kita terkait dengan babul muraqabah, bab pengawasan Allah Subhanahu wa taala, agar kita sampai pada sebuah pemahaman di mana betapa penting menghadirkan rasa senantiasa kita diawasi, menghadirkan rasa dalam hati kita bahwasanya kita senantiasa diawasi oleh Allah 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam satu pekan, 30 hari dalam satu bulan dan seterusnya. Non-stop. Dan rasa itu memberikan dampak yang begitu luar biasa jika seorang hamba mampu menghadirkannya, mendorongnya menjadi seorang hamba yang tentu jauh lebih baik. Tidakkah kita perhatikan fenomena hari ini di tengah masyarakat kita? Begitu CCTV menjadi tren, hampir setiap orang memilikinya. Beberapa tahun terakhir saja, bahkan toko-toko kelontong di pinggir jalan Madura sekarang sudah ada CCTV-nya. Dulu mungkin kita kenal CCTV di perkantoran, pusat perbelanjaan besar. Sekarang CCTV ada di mana-mana. Ya, bahkan dipasangi, diawasi CCTV 24 jam. Memang memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap tindak pencurian, kecurangan dan lain sebagainya. Ya.
Begitu besarnya dampak ketika seseorang menyadari kalau dia diawasi oleh CCTV. Padahal CCTV-nya 3 bulan yang lalu sudah rusak, Pak. Cuman fisiknya aja dia. Ya. Cuma fisiknya aja. Sudah tidak aktif sejak 3 bulan yang lalu padahal. Tapi bagaimana dampak itu dirasa oleh seseorang sehingga dia berpikir 2 kali. Ya, untuk melakukan tindak pencurian dan lain sebagainya. Artinya begitu besar efek ketika seseorang merasa dirinya diawasi. Nah, ini bagaimana kita menghadirkan rasa di saat fisik pengawasan itu tidak kita lihat. Kalau CCTV ditulis besar-besar, Pak, diawasi CCTV 24 jam, ditulis besar. Ya. Dan unitnya ditampakkan. Meski tidak lagi dia merekam misalkan, atau tidak ada aliran listrik, atau mungkin ya wifi-nya nggak ada. Tapi begitu orang melihat fisiknya, seketika berdampak pada dirinya. Orang-orang yang punya niat jahat nggak jadi. Berpikir 2 kali. Apalagi sekarang CCTV tersebar di mana-mana, setiap sudut bahkan. Ya. Sehingga kita bisa banyak menyaksikan bagaimana peristiwa pencurian, pembunuhan, karena di mana-mana hampir ada CCTV hari ini. Nah, ini bagaimana kita menghadirkan rasa diawasi senantiasa oleh Allah secara fisik kita tidak melihatnya. Lah karena memang pengawasan Allah bersifat gaib. Tapi bagaimana seorang mukmin bisa menghadirkan dengan penuh keyakinan dalam hatinya bahwa Allah selalu mengawasinya. Di ruang yang sunyi atau di tempat yang ramai. Dimanapun kita berada, pengawasan itu standby. Ya. Dan kapasitas rekam yang mampu direkam luar biasa besarnya. Yang nanti akan diputar kembali di hadapan seluruh manusia ketika Allah Subhanahu wa taala memperkarakan pada yaumul hisab. Ya. Jejak digital tidak hilang. Jadi para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan dalam beberapa hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menguatkan poin itu bahwa Allah senantiasa mengawasi hamba-Nya. Dalam hadis yang kita sebutkan terakhir, yaitu hadis yang diriwayatkan Abu Dzar, Jundub ibnu Junadah, wa Abi Abdurrahman Muadz ibnu Jabal radhiyallahu anhuma. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadis rawahu Tirmizi dan beliau mengatakan statusnya hasan. Hadis yang pertama diriwayatkan sahabat Abu Dzar dan Muadz ibnu Jabal. Pada pertemuan terakhir kita sebutkan fadilah dari kedua sahabat tersebut. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah engkau kepada Allah. Makna takwa adalah kita menjadikan antara diri kita dan hukuman Allah ada semacam pembatas. Membuat antara diri kita dan hukuman Allah itu ada pembatas. Sesuatu yang dapat menghindarkan kita dari hukumannya, yaitu ketaatan, menjauhi larangan. Ya. Itu kan yang bisa menjadikan seorang hamba terlindung dari hukuman Allah, taat kepadanya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Itulah yang dimaksud dengan takwa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Di saat bersama banyak manusia atau di saat dia jauh dari pandangan manusia. Bertakwa kepada Allah di tempat banyak orang mengenalnya. Dan juga dia berada di tempat tidak seorang pun yang mengenalnya. Tugas kerja di Eropa, Pak.
bagi sebagian orang merdeka. Dia tugas di Bogor, masih banyak yang kenal tuh. Tetangganya, ya, jamaah masjidnya. Banyak yang kenal. Sehingga untuk melakukan hal-hal yang negatif, berpikir ratusan kali tuh. Ya. Tapi begitu dia dinas, dia keluar negeri Eropa misal, yang tidak satu pun ada orang yang mengenalnya, bagi sebagian orang dia merdeka. Dia jadikan kesempatan untuk bisa melakukan apa saja tanpa beban apapun, karena nggak ada yang akan lihat, karena nggak ada yang mengenali dirinya. Ya. Yang lihat mungkin ada, tapi kan nggak kenal. Ya. Begitulah kemudian Nabi mengatakan, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, karena memang potensinya demikian besar. Ya. Seseorang jatuh dalam perbuatan dosa, ya, kecuali dia menghadirkan ketakwaan itu dimanapun dia berada. Kata Nabi, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka iringilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan buruk maksiat dengan kebajikan, karena kebajikan itu menghapus keburukan. Perbuatan baik itu menghapus keburukan seseorang, dengan catatan ini bukan keburukan yang terkait dengan hak-hak manusia, Pak. Ini keburukan yang terkait dengan hak Allah, bisa terhapus dengan kebajikan. Tapi situasinya menjadi sulit jika keburukan terkait dengan hak manusia, maka tidak bisa terhapus dengan kebaikan apapun, hingga dia mengembalikan haknya. Contoh seorang koruptor. Seorang koruptor yang mengambil hak sekian banyak rakyat Indonesia, 280 juta, Pak. Ya, yang dikoruptor hak 280 juta orang. Ya. Maka kebajikan apapun yang dia kerjakan, umroh setiap bulan, haji setiap tahun, sedekahnya setiap waktu, nggak hitung-hitungan, itu semua tidak menghapus keburukannya sampai dia kembalikan hak itu kepada semua orang. Ini contoh ekstrimnya. Ya. Mungkin terkadang kita punya hutang kepada seseorang, kita mampu tapi dengan sengaja tidak membayarnya, itu kan kezaliman, dan ada hak orang di dalam harta kita. Berapa banyak orang yang berhutang, dia mampu membayar, tapi dengan sengaja menahannya. Padahal saudaranya sudah menagih karena memang dia membutuhkannya. Bahkan dia begitu mendesak untuk biaya pengobatan, sekolah, dan kebutuhan, ya, kebutuhan utama lainnya. Dia berhutang, dia bisa mampu membayar, tapi tidak membayarnya, itu seolah dia mengambil hak orang lain. Maka perbuatan kebaikannya sebanyak apapun tidak bisa menutup kezaliman dia terhadap saudaranya. Jadi Nabi mengatakan, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, bahwa kebaikan itu bisa menghapus keburukan seseorang, keburukan yang bersifat seorang hamba terhadap hak Rabb-nya, bukan terhadap bukan seorang hamba terhadap hak hamba lainnya, bukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Nabi SAW, maka perlakukan manusia, berinteraksi dengan manusia baik yang muslim ataupun non muslim. Ya. Karena kita diperintah untuk bersikap baik bukan hanya kepada muslim saja sesama saudara, termasuk kepada semua makhluk yang non muslim, binatang, atau bahkan lingkungan. Kita sedang difokuskan perhatian kita kepada bagaimana kerusakan lingkungan yang mengakibatkan bencana alam, Pak. Jadi perintah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, perintah kita berakhlakul karimah, itu bukan sebatas kepada manusia saja,
Tapi bahkan kita berakhlak kepada semua diperintahkan dalam hadis yang lain. Kata Nabi SAW, "Man la yarham, la yurham. Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama." Berkasih sayanglah engkau dengan apa yang ada di muka bumi. Berkasih sayang kepada manusia, berkasih sayang kepada binatang, berkasih sayang kepada lingkungan. Ini yang menjadi isu paling panas, Pak, hari ini. Yang mengakibatkan ribuan orang kehilangan rumah tinggalnya, kehilangan harta bendanya, kehilangan keluarganya. Sebab pembalakan hutan yang begitu masif, liar, nggak ada aturannya. Ya. Dan agama kita memerintahkan kita berakhlakul karimah kepada semua bahkan. Dalam hadis ini disebutkan kepada manusia secara spesifik, tapi di banyak hadis disebutkan kepada semua. Maka Nabi mengatakan, irhamu man la yarham la yurham. Orang yang tidak mengasihi, maka Allah tidak akan pernah mengasihinya. Allah nggak akan pernah kasihan kepadanya. Lihatlah bagaimana Nabi SAW ya mengimplementasikan akhlak kepada semua. Disebutkan suatu ketika, ini mukjizat, salah satu mukjizat Nabi SAW. Ya, Nabi melihat seekor unta yang mengeluh kepada beliau. Seekor unta. Ya. Yang Nabi lihat agak lain ini binatang. Kemudian datanglah kepada Nabi SAW dan dia mengadu apa yang sedang dialaminya. Perlakuan tidak adil pemilik si unta yang mempekerjakan dia lebih dari batas kemampuannya, mengangkat beban lebih dari batas kemampuannya. Sehingga unta itu mengadu kepada Nabi SAW atas perilaku pemiliknya. Maka Nabi SAW menegur pemiliknya untuk tidak membebani bahkan binatang sekalipun yang dia mampu mengangkat beban banyak, tapi nggak boleh berlebihan. Ya. Sebab dia binatang butuh juga kasih sayang dan perhatian pemilik. Jadi kalau kita di rumah misalkan hobi, Pak, memelihara binatang peliharaan, maka perhatikanlah hak-haknya. Ya. Perhatikan dia hak sebagai binatang. Boleh dia punya hobi pelihara burung misalkan, tapi perhatikan juga hak-haknya dia sebagai burung. Bukan sekedar makanannya. Binatang Allah ciptakan berpasang-pasangan, Pak. Ya. Maka jika dia punya hobi pelihara burung, sediakan juga pasangannya. Ya. Bukan sekedar dia sediakan makan dan minumnya. Kita tahu, Pak, orang yang hobi binatang tahu kapan binatang itu butuh misalkan dengan pasangannya. Ada masa-masa dia kawin, ada masa-masa dia birahi. Itu ada. Maka dia hendaknya memikirkan sampai sebatas kalau dia hobi binatang. Jangan hanya piara saja kemudian dikurung, kesian stres dia. Ya. Dan binatang juga bisa stres. Bagi yang hobi binatang tahu kapan binatang itu stres dia. Ya. Memang sedang datang ya musim kawinnya misalkan, tidak ada pasangan stres dia. Ya. Jadi hendaknya seseorang ya menyayangi apa yang ada di muka bumi dan Allah akan menyayanginya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Perlakukan manusia berinteraksi dengan mereka dengan interaksi yang baik, dengan akhlak yang baik. Ya. Kaitan antara akhlak dengan keimanan demikian kuat, Pak. Ya. Kaitan antara akhlak dengan keimanan demikian kuat. Kata Nabi SAW, akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya, yang semakin baik akhlaknya. Makin baik akhlaknya, pertanda makin baik keimanannya. Sehingga antara iman dengan akhlak memiliki kaitan yang demikian erat. Seseorang yang tidak berakhlak baik dengan manusia, itu pertanda dan dia harus mengkoreksi dirinya. Ada masalah dengan keimanannya. Seharusnya jika imannya baik, maka akhlaknya mestinya harus baik. Jadi kalau kita dapati seseorang memiliki akhlak yang buruk, itu pertanda ada masalah dengan keimanannya.
Oleh karenanya ini harus menjadi perhatian kita termasuk dengan masalah akhlak. Ya, bukan sebatas jargon semata, Pak. Yang kemudian terjadi ya korupsi di mana-mana itu kan. Akhlak sekarang menjadi jargon salah satu badan usaha, Pak. Ditulis besar-besar itu. Akhlak. Ya. Tapi yang tampak tidak ada akhlaknya sama sekali. Korupsinya terus jalan di mana-mana. Ya. Jadi bukan sebatas jargon semata, tapi menjadi sesuatu yang diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Ya. Nilai-nilai akhlakul karimah. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimat. Abdullah Ibnu Abbas menceritakan pengalaman indahnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat. Pengalaman yang begitu indah. Pengalaman yang tidak terlupakan oleh Abdullah Ibnu Abbas. Kapan? Ketika beliau duduk boncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdua. Waktu berdua, waktu spesialnya Ibnu Abbas bersama Nabi SAW. Ya. Jadi tidaklah Nabi SAW memiliki hubungan khusus dengan sahabatnya di saat mereka memiliki momen berdua. Bukti kedekatan seseorang kepada nabinya. Momen itu tidak terlupakan oleh Abdullah Ibnu Abbas ketika dia dibonceng oleh Nabi SAW di atas hewan tunggangannya. Nabi yang bonceng di depan. Kalau sekarang kendaraan, Nabi yang nyupir, Abdullah Ibnu Abbas disupirin oleh Nabi. Jadi begitu. Kalau sekarang kalau kita kendaraan hari ini, ya mobil misalkan, Nabi yang nyupir, maka Abdullah Ibnu Abbas dia sebagai penumpangnya. Salah satu dari bentuk potret ketawaduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal demikian tidak menjadikan Nabi kemudian merasa rendah menjadi supirnya sahabat. Ya. Padahal jelas di sini posisi Nabi jauh lebih mulia dari Ibnu Abbas. Namun pelayanan seseorang terhadap saudaranya tidak merendahkan kemudian kedudukannya. Pelayanan seseorang terhadap kebutuhan saudaranya tidak kemudian merendahkan kedudukan dia di hadapan atau di mata saudaranya, enggak sama sekali. Seseorang yang memiliki jabatan mungkin lebih tinggi dari seseorang, mungkin dari bawahannya, ya, mungkin sesekali dia menyupiri bawahannya, hal demikian tidak kemudian menjadikan dia rendah kedudukannya, enggak. Justru itu adalah bentuk dari ketawaduan. Bahkan di sini Nabi posisinya bukan sebatas kepala negara, tapi posisi beliau adalah seorang Nabi sekaligus. Posisinya sebagai seorang Nabi sekaligus. Tidak menjadikannya, wah Ibnu Abbas, atau yang nyupir deh. Enggak. Enggak yang nyupirin. Beliau mengendarai hewan tunggangannya. Kemudian Nabi SAW menjadikan momen tersebut memberikan pembelajaran kepada sahabatnya. Meski Abdullah Ibnu Abbas kala itu masih sangat belia, umurnya jauh Pak dengan Nabi. Nabi sudah sepuh, Abdullah Ibnu Abbas masih anak-anak. Nabi sudah sepuh, Abdullah Ibnu Abbas masih anak-anak. Selisih umur yang demikian jauh dan kedudukan Nabi dengan Ibnu Abbas demikian jauh tidak menghalangi beliau untuk menyampaikan kebaikan pembelajaran kepada sahabat-sahabatnya. Tidak hanya kepada yang tua atau sebaya, tapi bahkan pembelajaran pendidikan Nabi sampaikan kepada siapapun dan dimanapun dan apapun keadaannya. Begitu kita dapatkan gambaran betapa konsistennya Nabi SAW menyampaikan kebaikan bukan hanya di hadapan khalayak ramai, bahkan dalam kondisi berdua pun kebaikan terus disampaikan oleh beliau.
Ya. Ini sebuah gambaran betapa beliau konsisten menyampaikan kebaikan. Tidak ada saat, tidak ada momen yang Nabi lewatkan kecuali ada kebaikan yang dikerjakan di situ. Semestinya demikian kita memanfaatkan waktu kita. Tidak ada momen kecuali kita lakukan kebaikan. Apa yang bisa kita lakukan? Ya. Itu kan dalam situasi santai, Pak. Momen yang ya tidak dikondisikan sebelumnya. Ya. Tidak ditujukan, oh ingin pembelajaran kepada Ibnu Abbas diboncengin. Enggak, itu kan momen santai. Tapi momen itu Nabi manfaatkan. Tidak ada waktu yang terlewatkan kecuali beliau lakukan sebuah kebaikan. Dari situ, meski Nabi sampaikan kepada Ibnu Abbas seorang, dan hari ini pesan itu kita baca bersama-sama. Dan sudah dibaca, diamalkan oleh sekian banyak manusia. Padahal pesan dulu disampaikan kepada Ibnu Abbas seorang. Tapi hari ini pesan itu kita kaji bersama-sama. Ya. Kebaikan mengalir kepada Ibnu Abbas demikian banyak. Karena dari jalurnya kita dapatkan kebaikan dari Nabi SAW. Nabi berpesan, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Kata Nabi SAW, nak, ada beberapa kalimat yang ingin aku ajarkan. Nggak usah banyak-banyak, beberapa kalimat saja. Karena manusia secara umum, Pak, kalau menerima informasi terlalu banyak, nggak banyak juga manfaat yang bisa dia ambil darinya. Terlalu banyak. Ya. Sampai 10 poin misalkan. Kemampuan kita menyerap daya hafal kita terbatas. Oh, ada yang bisa menghafal semuanya. Tapi kan nggak banyak. Nggak banyak orang punya kemampuan bisa menghafal. Ini saya teringat dulu ada seorang dosen di Libya. Orang Mesir terkenal kuat-kuat hafalan. Ya, jadi pada sesi ta'aruf, ya, perkenalan dengan dosen baru, ya, fakultas baru, ya, dia menguji mahasiswa, dia katakan ada 10 orang, tolong sebutkan nomor HP-nya masing-masing. 10 orang, yang itu menyebutkan nomor HP-nya, ya 11 digit, ada yang 12 digit, 10 orang, Pak. Dan kemudian dia bisa mengulang semua ke 10-nya, dan itu benar semua, Pak. Angka yang dia ingat. Ya, jadi ada sebagian orang yang Allah berikan ya daya ingat yang luar biasa. Ya 10 orang 10 nomor dan dia sebutkan semua tanpa salah satupun. Ya, seketika dadakan. Ya, akan tetapi secara umum, Pak, manusia informasi yang terlalu banyak, ya, itu akan sulit baginya untuk merekamnya dan untuk mengamalkannya. Sehingga Nabi mengatakan, ya ghulam inni u'allimuka kalimat. Nah, ada beberapa kalimat yang ingin aku ajarkan, kata Nabi SAW, agar engkau mengingatnya. Ya. Kemudian, ya, memahaminya dengan baik. Kalimat yang pertama, ihfazillah yahfazka. Kata Nabi SAW, jagalah Allah. Maksudnya jagalah Allah, bukan Allah butuh penjagaan, Pak. Allah nggak butuh penjagaan, namun justru kitalah yang butuh dijaga oleh Allah. Jadi maksud jagalah Allah, maksudnya adalah jaga batasan-batasannya. Jaga agamanya. Apa yang telah menjadi batasannya, jangan dilanggar. Jangan diterobos. Itu yang dimaksud dengan jagalah Allah. Seperti hadis Nabi SAW, ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah lillah. Kata Nabi SAW, agama ini nasihat. Sahabat bertanya, kepada siapa ya Rasulullah? Nasihat kepada Allah. Loh, Allah butuh nasihat? Tentu tidak. Allah nggak butuh nasihat, Pak. Maka tentu tidak difahami bahwa Allah membutuhkan nasihat, bukan. Akan tetapi yang dimaksud dengan lillah, maksudnya seseorang yang melakukan kebaikan kepada manusia lainnya, ya,
di mana mereka menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Nabi mengatakan ihfazillaha yahfazka. Jagalah agama Allah, maka Allah akan menjagamu. Ya. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kebaikan seseorang dengan kebaikan yang serupa. Dalam banyak ayat disebutkan intan surullaha yansurkum. Jika engkau memenangkan agama Allah, Allah akan menangkan. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku akan senantiasa mengingatmu. Ya. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Ya. Maka tunaikan janji-janji kalian, maka tunaikan janjiku, maka Allah akan menunaikan janji-janji pada kalian. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan hal jazaul ihsan illal ihsan. Apakah ada balasan kebaikan selain dari kebaikan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan yang serupa Allah berikan. Begitulah Allah memperlakukan hambanya. Dia menjaga agama Allah, maka Allah akan menjaganya. Ya. Menjaga dalam arti menjaga urusan dunianya, Pak. Kemaslahatan dunia. Keluarganya, usahanya, karirnya. Ya. Bagaimana dia di tengah-tengah masyarakatnya. Itu makna yang pertama dari penjagaan Allah kepada hambanya. Buah dari seorang hamba menjaga agamanya. Makna menjaga yang kedua, Allah senantiasa memberikan petunjuk kepadanya. Memberikan hidayah dan taufiknya. Memberikan pertolongannya. Itu bentuk penjagaan Allah kepada seorang hamba. Jadi seorang hamba menjaga agamanya Allah, Allah akan menjaga hambanya. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jagalah agama Allah, maka engkau akan dapatkan Allah senantiasa menjagamu dimanapun engkau berada. Idza sa'alta fas'alillah. Kemudian Nabi berpesan membangun kedermawanan jiwa di hati sahabatnya dan umatnya. Jadi Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ketika membahas tentang as-sakha, kedermawanan. Kedermawanan itu ada dua. Kedermawanan dalam hal harta. Orang gemar dan gak ada rasa khawatir akan habis hartanya ketika dia bagi-bagikan. Ini orang yang dermawan. Namanya dermawan dalam hal harta. Tapi ada yang lebih unggul darinya. Ada yang lebih tinggi kedudukan darinya. Namanya kedermawanan jiwa. Ini lebih tinggi kedudukannya, Pak. Kedermawanan jiwa ketika seseorang menjaga dirinya untuk tidak minta-minta pada manusia. Itu namanya kedermawanan jiwa, Pak. Dia cukup dengan apa yang Allah berikan. Dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan menjaga hatinya dari meminta-minta dan berharap daripada manusia. Ya, itu lebih baik, lebih afdal daripada dermawan jiwa, kedermawanan harta. Di sini Nabi dalam hadis hendak membangun kedermawanan jiwa, Pak. Yang kata Nabi SAW, idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau punya permintaan, maka mintalah kepada Allah, kata Nabi SAW. Apalagi permintaan yang bersifat nggak mungkin dilakukan oleh seorang hamba. Bukan berarti hadis ini hendak menjelaskan nggak boleh minta apapun kecuali kepada Allah. Secara mutlak enggak, Pak. Tentu boleh seseorang minta kepada sesama dalam hal yang memang bisa dipenuhi oleh saudaranya. Ya. Misalkan orang tua meminta kepada anaknya, misal,
Ya. Seseorang minta diambilkan sesuatu oleh asisten rumah tangganya. Jadi selama permintaan bersifat bisa ditunaikan oleh seseorang, itu hukumnya boleh. Ya. Itu hukumnya boleh. Namun, jika seseorang membatasi dirinya sampai bahkan kepada orang dia tidak meminta, tentu jauh lebih baik. Tentu jauh lebih baik. Disebutkan dahulu bagaimana para sahabat Nabi SAW. Bahkan sebuah pecut yang terjatuh dan dia di atas untanya. Unta kan tinggi bener, Pak. Kalau mau naik turun effort betul tuh. Ya. Kalau enggak untanya yang disuruh duduk, kita pakai tangga naiknya tuh. Tinggi bener. Sampai dahulu para sahabat pecutnya jatuh dari tunggangan dia unta, bisa minta tolong oleh mereka yang menuntun untanya. Biasanya yang menuntun unta itu pelayannya. Dia bisa minta tolong. Dan pertolongannya bisa juga dan permintaannya bisa diwujudkan orang yang ada di bawah. Mereka enggak, mereka milih turun. Mereka milih turun. Ya. Jadi meskipun seseorang boleh meminta kepada sesama untuk hal yang bisa dilakukan, para sahabat dahulu berupaya tidak minta kecuali kepada Allah. Ya. Untuk membersihkan ketergantungan hatinya kepada manusia. Ya. Sampai dalam hal yang sepele, sendal putus, mereka mengangkat tangannya memohon permintaan kepada Allah, sendal putus. Ya. Yang secara umum orang biasa minjem. Ya. Putus dia pinjam sama saudaranya sementara. Ya. Tapi begitulah mereka menjaga hatinya steril, tidaklah permintaan dirinya kecuali ditujukan kepada Allah. Ya. Sekali lagi meskipun itu boleh, ya, tapi tentu ya lebih afdal seseorang ya tidak minta-minta kepada siapapun. Kemudian wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Meski sekali lagi meminta tolong kepada manusia dalam perkara yang bisa dikerjakan boleh. Perkara yang bisa diwujudkan boleh. Adapun permintaan yang nggak mungkin diwujudkan oleh manusia, misalkan menolak bala, mendatangkan manfaat, ya, menghindarkan dari mara bahaya, kan nggak mungkin. Ya, nggak mungkin dilakukan oleh seorang hamba. Perkara yang hanya bisa Allah yang melakukannya. Maka tidak boleh isti'anah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'. Kata Nabi SAW, ketahuilah sesungguhnya umat manusia, annal ummata law ijtama'a ala an yanfa'uka bi syai'. Seandainya manusia bersepakat untuk menghadirkan kemanfaatan untuk dirimu, seluruh manusia bersepakat mendatangkan kemanfaatan untuk dirimu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Tidaklah manfaat itu benar-benar sampai kepada diri kita kecuali itu terjadi sebatas dari apa yang Allah sudah tetapkan, Pak. Ya. Orang bersepakat untuk menghadirkan manfaat untuk diri kita. Semua orang bersepakat menghadirkan manfaat untuk diri kita, sesuatu yang baik lah, Pak. Ya. Misalkan dalam bentuk harta dan apapun bentuknya manfaat. Ya. Dan kata Nabi, kalaupun manfaat itu sampai kepada kita, itu semata-mata karena apa yang Allah sudah tetapkan. Jadi segala sesuatu itu tidak terjadi kecuali atas izin Allah. Ya. Meski manusia bersepakat, jika Allah tidak mengizinkannya,
itu tidak akan terjadi. Dan kalaupun itu terjadi, itu semua semata-mata karena memang sudah ditetapkan oleh Allah. Ini prinsip tentang takdir, Pak. Nabi mengajarkan kepada sahabatnya yang masih belia tentang prinsip takdir. Jadi, sebesar apapun usaha manusia yang dilakukannya menghadirkan manfaat, itu semua atas ketentuan Allah. Jadi sebesar apapun usaha yang dilakukan, Allah tidak tetapkan untuknya, itu nggak akan sampai kepadanya. Nggak akan sampai kepadanya. Tapi bukan berarti kemudian seseorang menafikan ikhtiar, bukan. Ikhtiar tetap dilakukan. Tapi ingat, prinsip ketetapan dan ketentuan yang Allah tetapkan itulah yang berlaku. Setiap orang boleh punya rencana, boleh mengusahakannya, boleh mengikhtiarkannya. Tapi hasil akhirnya itu semua ada di ketetapan Allah, ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'. Kalaulah manusia seluruhnya bersepakat ingin mencelakakan seseorang, maka kecelakaan itu tidak akan mampu menyentuhnya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas izin Allah. Seseorang yang hendak berbuat jahat kepada kita dan kejahatan itu sampai kepada diri kita, itu semata-mata atas izin dari Allah. Itu semata-mata atas ketetapan Allah. Ya. Sehingga kita pun menyadari bahwa setiap apa yang menimpa diri kita, ya kita harus rela, karena itu bagian dari ketetapan Allah, meskipun jalannya lewat tangan orang-orang jahat. Jalannya lewat tangan orang-orang jahat. Ya. Seperti apa yang terjadi pada diri sahabat Nabi SAW, Pak. Kita ambil contoh satu, sahabat Khalid ibn Walid. Seseorang yang gak pernah absen dalam peperangan-peperangan yang diadakan. Dan gak pernah berada di posisi di belakang pasukan atau bahkan di dalam ruangan. Bukan di ruang komando, Pak. Dulu para komandan berada di hadapan, berada di depan pasukan. Kalau sekarang komandan ada di belakang pasukan. Bahkan mereka berada di ruang komando. AC-nya dingin, harus pakai jaket. Ya, ribuan kilometer dari lokasi peperangan. Ya, perangan zaman sekarang kan begitu, Pak, ya. Ya, jadi para komandannya berada, ya, para jenderalnya berada, ya, di ruang komando yang jaraknya ribuan kilometer dari lokasi peperangan, Pak. Ya, dengar suara bom aja enggak, Pak, apalagi sampai bomnya tuh. Dulu para komandan pasukan selalu berada di depan pasukannya. Dan orang yang pertama kali bentrok dengan musuhnya adalah para komandannya. Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu, meski pasukan yang dihadapi di luar nalar, Pak. Lihat bagaimana peperangan Yarmuk. 200.000 pasukan Romawi berhadapan dengan 46.000, Pak. 200.000 berhadapan dengan 46.000. Ini kan di luar nalar, Pak. Tapi begitulah, meskipun musuh bersepakat ingin membunuhnya, tapi Allah belum menetapkannya. Khalid ibn Walid meninggal dunia di atas tempat tidurnya. Dan tidak kurang luka, tebasan, tusukan tombak, anak panah, nggak kurang dari 80 luka. Dan luka itu mayoritas di bagian depannya, karena nggak pernah memunggungi musuhnya. Semua lukanya ada di depan. Ya. Mungkin kalau orang sekarang semua lukanya ada di belakang. Berusaha kabur, kena tebas lagi. Menghindar lagi, kenanya punggung. Terus membelakangi musuhnya, Pak. Ya. Jadi kayak orang dibekam tuh, banyak lukanya tuh di punggungnya. Enggak, ini luka semua di depan.
yang nggak pernah dia memunggungi musuhnya. Tapi meninggalnya di atas tempat tidurnya. Begitulah, Pak. Ya, artinya meskipun musuh berusaha membunuh, Allah belum menakdirkannya. Ya, artinya sebuah keburukan yang diharapkan menimpa diri kita semua atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya wa in rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Kata Nabi SAW, pena yang Allah gunakan untuk menulis takdir, ya, rufi'at, sudah diangkat. Maksudnya tidak lagi menulis. Karena semua takdir manusia, bukan hanya manusia, semua makhluk itu sudah rampung dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua takdir makhluk sudah rampung dicatat. Sehingga kata Nabi, rufi'atil aqlam. Pena yang digunakan untuk menulis sudah diangkat. Selesai, rampung. Tidak ada revisi, tidak ada amandemen, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Apa yang dicatatkan dan itulah yang akan terjadi. Tidak akan meleset. Wajaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran telah mengering tintanya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sampaikan kepada sahabatnya sebagai bentuk pembelajaran. Ya, poin-poin penting paling prinsip dalam agama diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya yang masih belia. Karena memang ada keyakinan mengajarkan kepada anak itu lebih kokoh, Pak, ya, ketimbang kita mengajarkan kepada orang tua. Makanya ada sebuah peribahasa, ya, mengajarkan kepada anak seperti kita mengukir di atas batu, nggak akan hilang ukirannya. Tapi mengajarkan kepada orang yang sudah tua renta itu seperti kita mengukir di atas air, ya, seketika hilang saat itu. Jadi begitulah prinsip Nabi menanamkan kepada para sahabatnya yang masih belia bahkan, dan itu benar, itu betul-betul terekam dengan baik oleh Abdullah ibnu Abbas. Sudah Isya? Belum, baik. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua? Yaitu bahwa bolehnya seseorang berboncengan dan tidak dikategorikan zolim kepada binatang. Dalam banyak momen dikisahkan, disebutkan Nabi boncengan di atas untanya. Terkadang Nabi membonceng sahabat di atas kudanya. Bahkan terkadang memboncengi sahabat di atas keledainya. Keledai dengan kuda lebih kecil keledai, Pak. Ya. Akan tetapi berboncengan di atas keledai yang lebih kecil dari kuda tidak termasuk zalim sama binatang, enggak. Ya. Karena tidak mungkin Nabi menzalimi, ya, keledai, Pak. Dan Allahu a'lam, keledai itu punya kemampuan membawa barang hingga 200 kilo, Pak. Ya. Begitu pula kuda, itu bahkan bisa mereka mengangkut lebih dari 200 kilo sekali angkut. Ya, orang rata-rata kan berat ya 80, 90, masih ada spare lebih lah. Ya. Jadi bukan bentuk kezaliman seseorang berboncengan di atas, ya, binatang, ya, tunggangan, tidak. Ya. Jadi ya itu boleh hukumnya. Kemudian istihbabu ta'limin nas alimin nafi bil kalamil mukhtasar. Dalam hadis itu kita diajarkan oleh Nabi SAW, kalau kita memberikan pesan kepada seseorang, maka berikanlah pesan yang singkat namun padat. Pesan singkat dan padat itu lebih mengena. Sekarang, Pak, yang banyak ditonton oleh orang di media sosial itu video durasi 3 jam atau video durasi 3 menit. 3 menit. Orang nggak mau nonton durasi 3 jam tuh. Ya hanya video tertentu aja lah. Ya. Tapi mereka lebih suka melihat dan lebih membekas, ya, video tontonan yang hanya 2 menit, pesan-pesan agama yang sekarang kan begitu. Ya. Ada kata-kata hikmah dari ustadz-ustadz asatidzah itu lebih banyak ditonton yang hanya durasinya 2 menit.
durasinya 3 menit, dan pesannya lebih mengena ketimbang dia buka video kajian di YouTube sampai 3 jam durasinya. Jadi memang memberikan pesan singkat itu lebih mengena daripada pesan yang panjang. Itu mengapa dianjurkan dalam khutbah Jumat, itu dianjurkan pendek pesannya, Pak. Jangan khutbah Jumat sampai 30 menit. Bahkan kalau dulu pondok sampai 1 jam, Pak. Ya, khutbah Jumat 1 jam, tapi kan di pondok, Pak, nggak ada orang luar. Jadi nggak ada yang komplain. Ya, tapi kalau kita di masjid umum khutbah 1 jam, waduh, ada yang begini, dari jauh. Lihat waktu dong. Itu kejadian dengan teman kita dulu di Jawa Timur begitu, Pak. Baru 15 menit, di belakang langsung gini. Ya. Khotibnya suruh turun, Pak. Ya gimana 1 jam? Ya. Jadi pesan-pesan singkat itu jauh lebih mengena ketimbang pesan-pesan yang panjang. Sudah Isya? Kita azan dulu, Pak. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Istiqamah yang semoga dimuliakan Allah. Hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Abbas meninggalkan pesan kepada kita bahwasannya nasihat yang lebih mudah untuk diterima oleh seseorang adalah nasihat yang singkat. Seolah Nabi SAW memahami betul psikologis manusia, Pak. Bahkan di zamannya dan manusia hari ini, Pak. Jadi bukan hanya psikologis manusia di zaman beliau saja. Bahkan psikologis manusia di zaman kita nggak suka sesuatu yang bertele-tele dan panjang lebar. Ya. Makanya yang paling digemari orang hari ini video singkat, bukan video panjang. Cuplikan-cuplikan. Ya. Tinggal seseorang memilih mana yang bermanfaat dan mana yang tidak, kan begitu. Ya. Jadi itu salah satu metodologi, Pak, pendekatan yang di situ Nabi betul-betul menguasainya. Ya. Dan mengajarkan kepada sahabatnya. Tadi kita singgung dalam khutbah Jumat, pesan pekanan yang disampaikan. Kata Nabi SAW, inna kisar khutbati, kisarul khutbah wa tulu salah min ma'innati, ya. Kata Nabi, min ma'innati rajul. Kata Nabi SAW, sesungguhnya singkatnya khutbah seseorang dan panjang salatnya adalah bukti kecerdasan ya seseorang, kata Nabi SAW. Bisa meringkas sebuah pesan, ya, bisa meramu pesan yang demikian banyak, tapi bisa diramu dalam waktu yang singkat 10-15 menit, ya, dan jamaah pun juga ya mendapatkan poinnya dengan gamblang dan jelas. Itu tanda, kata Nabi SAW, kecerdasan seseorang, ya, karena ya terkadang seseorang ya menjelaskan sesuatu kan bertele-tele, Pak. Dia tidak bisa bagaimana mengambil sari yang bisa difahami oleh seseorang. Itu orang-orang tertentu saja. Kemudian pelajaran lain yang bisa kita ambil dari hadis Abdullah bin Abbas adalah bahwa wajib atas setiap hamba an yurdillaha walau askhatan nasa faman fa'ala dzalika kafahu Allahu mu'natin nas. Wajib bagi seorang hamba untuk melakukan apa yang menjadikan Allah ridho kepadanya meski banyak orang murka kepadanya. Ya. Dia nggak peduli dengan kemurkaan manusia selama apa yang dikerjakannya itu apa yang Allah ridhoi, itu apa yang Allah perintahkan. Ya. Dari syariat yang kebanyakan manusia membencinya, maka itu harus menjadi fokus seseorang. Allah akan mencukupkan hambanya. Kalau dia mampu membuat ridho Tuhannya, meski membuat marah kebanyakan manusia, maka Allah akan mencukupi dirinya.
Allah akan mencukupi dirinya. Ya. Seperti tadi disebutkan dalam hadis bahwa seandainya manusia berkumpul bersatu padu, bersepakat untuk mendatangkan manfaat kepada seseorang, tidak akan terjadi kecuali apa yang Allah sudah tetapkan. Ya. Tidak akan terjadi kecuali apa yang Allah sudah tetapkan. Ya. Begitu pula sebaliknya, keburukan yang disepakati tidak akan terjadi kecuali apa yang sudah Allah tetapkan. Ya. Nah, dari pesan itu kemudian mengingatkan kita untuk kita beriman terhadap ketetapan dan takdir Allah. Bukan hanya kita rela beriman kepada takdir, maksudnya kita rela Pak, dengan ketetapan itu. Bukan hanya kita rela dengan ketetapan Allah yang manis saja. Kebanyakan orang tidak mampu berlapang dada ketika ketetapannya pahit. Kalau ketetapannya manis, ya semua orang berlapang dada. Tapi masalahnya jika ketetapan itu pahit, disitulah manusia betul-betul teruji keimanan dia terhadap takdir. Ya, karena takdir Allah mencakup yang manis dan mencakup yang pahit. Dan dia harus berlapang dada untuk keduanya. Itu bukti dia iman kepada takdir. Ya. Nah, ini Pak, manusia akan nampak bagaimana kadar keimanannya ketika Allah menetapkan takdir yang tidak baik untuknya. Ya. Disitulah baru nampak. Ya. Maka bagi seorang yang beriman kepada Allah, dia harus berlapang dada atas musibah yang menimpa. Ya. Apapun itu. Kemudian al-jihadu fi sabilillah yahtaju ila sabri was sabat. Fa in sabara zafar wa intasar kama qala ta'ala fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini biidznillah wallahu ma'as sabirin. Disebutkan dalam hadis, dalam riwayat lain tadi tidak saya sebutkan, ada riwayat dari selain dari Imam Tirmizi, disinggung di situ tentang kemenangan itu bersama dengan kesabaran, Pak. Ya. Disebutkan wa'alam anna nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwa kemenangan itu selalu berdampingan dengan kesabaran. Orang yang bersabar dia akan mendapatkan kemenangan. Begitulah dalam jihad fisabilillah. Maka jihad fisabilillah membutuhkan kesabaran, Pak. Keteguhan. Sabar melawan rasa takut berhadapan dengan musuhnya. Bersabar menahan rasa sakit luka yang ada di atas tubuhnya. Jadi kesabaran itu dekat dengan kemenangan. Sehingga Allah di dalam kitabnya mengatakan fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Seandainya kalian, kata Nabi SAW, kata Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 66, Allah berfirman, jika kalian 100 orang dan semuanya penyabar, sabar melawan rasa takut, sabar melawan rasa sakit, ya, yaghlibu mi'atain, maka niscaya akan mampu menundukkan 200 pasukan. 100 pasukan bersabar, dia akan mampu menundukkan 200 pasukan. 1000 pasukan kata Allah yang bersabar, dia akan mampu mengalahkan 2000 pasukan. Wallahu ma'as sabirin. Dan Allah menutup ayat, Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi kunci sebuah kemenangan, Pak, dalam setiap pertempuran adalah kesabaran. Bukan jumlah, ya, bukan juga kelengkapan peralatannya, enggak. Teori itu sudah dibuktikan, Pak, oleh para sahabat Nabi SAW. Jadi banyaknya jumlah bukan jaminan, itu sudah dibuktikan. Dalam perang Yarmuk yang kita katakan, 200.000 berhadapan dengan 40 ribuan pasukan. Dari segi jumlah dan kelengkapan peralatan, jauh Pak antara Romawi dengan kaum muslimin. Tapi karena kaum muslimin bersabar, Allah tunaikan janjinya, wallahu ma'as sabirin. Pertolongan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. 46.000 mampu mengalahkan 200.000 pasukan. Dengan kesabaran. Sabar melihat, ya, melawan rasa takut melihat jumlah yang demikian besar. Ya.
Jadi itu pesan dari hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dan kemudian kita akhiri pada kesempatan kajian malam hari ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Mungkin kita akhiri tanpa pertanyaan masuk Isya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.